Jadi kalau di ruangan ini saya periksa satu persatu, bahasa Quran ini bisa terbukti hari ini. Anak kecil yang beruban ternyata banyak ya. Ubannya sih sudah oke, tapi masih kekanak-kanakan. Ternyata ya, jumlah uban di kepala tidak berbanding lurus dengan kedewasaan yang dicapai. Ada masalah apa? Ini masalah pertumbuhan jiwa. Berarti jiwanya tidak tumbuh, tidak mengalami kebangkitan. Kan itu masalahnya. Cuma tidak disadari. Dikiranya kalau sekolah tinggi itu bisa meningkatkan kedewasaan jiwa, tidak. Urusan kognitif, urusan intelektual hampir tidak berbanding lurus dengan urusan kesadaran. Makanya banyak orang sekolah tinggi tetapi pinter tapi keblinger. Tetap saja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Korupsi, mengambil hak masyarakat, kan masih banyak yang seperti itu. Itu artinya ya, sekolah tinggi tidak menjamin seseorang berkesadaran, apalagi kalau nggak sekolah. Awas tong bunga, untung abdi mah teu sakola. Nu sakola wae ge kitu komo maneh nu teu sakola. Tetangga saya, Pak, kenapa? Masalahnya apa? Wih, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, sholatnya nggak pernah tinggal berjamaah. Terus, tetapi kalau ngomong nyakitin. Terus masalahnya apa? Ya saya makanya malas sholat. Ya Allah, sholat aja masih nyakitin, apalagi nggak sholat. Kayaknya kamu ditelan deh sama dia. Jadi berpikir itu harus positif, jangan dibalik-balik. Ya. Nah sekali lagi, gambar yang saya tampilkan ini bukan kajian kita hari ini. Karena yang saya tampilkan ini hanya pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yang penting asal makan, minum, insya Allah galede tak awakna. Tetapi badan besar tidak menjamin kedewasaannya tumbuh. Ini kan masalah. Betul nggak? Oke. Jadi lupakan gambar ini. Kalau begitu, dulu waktu di SD, nah, pernah SD kan? Nah, saya masih ingat itu pertanyaan dari guru SD. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Nah, jadi saya mengulang lagi ke kelas 3 SD. Saya bukan merendahkan Bapak Ibu, sama sekali tidak. Mengulang, barangkali lupa. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Itu guru SD waktu SD nanya. Ternyata tumbuh itu urusannya dengan aspek ukuran fisik. Kalau berkembang itu urusannya dengan sikap, keterampilan, pengetahuan, ya, termasuk juga perkembangan cara berpikir. Itu berkembang. Nah kan masalah manusia itu ada yang tumbuh dan berkembang, tapi ada yang tumbuh dan tidak berkembang. Nah ini ya. Jadi secara fisik tumbuh terus, tetapi aspek-aspek lain yang lebih penting dari sekedar fisik tidak tumbuh, tidak berkembang. Seperti keterampilan menyelesaikan masalah, ya, keterampilan berpikir. Karena hidup ini kan harus punya 3. Satu punya pengetahuan, knowledge. Yang kedua harus punya sikap, afektif. Yang ketiga harus punya psikomotor. Artinya keterampilan hidup. Nah keterampilan ada 2. Ada keterampilan vokasi yang menyangkut keterampilan fisik yang bisa dilihat langsung. Tapi ada keterampilan berpikir. Nah ada yang secara vokasi berkembang, bisa main bola, bisa badminton. Secara fisik vokasinya berkembang, tetapi secara mental cara berpikirnya tidak berkembang. Nah itu masalah. Makanya kita bisa lihat kualitas semua orang ini tumbuh dan berkembang atau tidak. Gampang lihatnya, gampang. Orang bodoh itu kalau diam kelihatan bodohnya. Apalagi kalau bicara tambah kelihatan bodohnya. Cok, mau gimana? Diam kelihatan bodohnya, bicara tambah kelihatan bodohnya. Mau lari kemana? Gak ada solusinya kecuali jadi orang pintar. Ya, paham ya? Oke, baik, lanjut.
Nah, supaya sepakat, kita definisikan dulu, apa sih kebijaksanaan itu? Ternyata kebijaksanaan itu, ya ini sudah saya kumpulkan dari banyak para ahli. Makanya saya tidak mencantumkan ini dari siapa, karena ya banyak sekali nih referensinya. Tapi saya sebut ini dari para ahli. Semoga para ahli yang saya jadikan referensi sudah mencapai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu diartikan sebagai suatu kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ya. Jadi udah ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah kepandaian individu. Yang kedua kata kuncinya akal budi. Yang ketiga kata kuncinya pengalaman dan pengetahuan. Jadi kebijaksanaan ini ternyata dibangun oleh ya akal budi. Ketika dia melihat apa yang dialami dan yang dia tahu. Lalu menjadi satu kepandaian individu. Bersamaan dengan memadukan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Makanya orang yang kebijaksanaannya tinggi bisa dilihat tuh dari cara berpikirnya, empatinya pada orang lain, dan perilakunya. Karena ada cerita tuh bagus. Seseorang pergi ke bank, dia butuh uang 100.000. Dia punya tabungan di bank. Pegawai bank mengatakan, kami tidak bisa melayani Bapak. Kalau 100.000 silakan Bapak ke ATM. Kalau Bapak Ibu ada di pihak seperti itu, ditolak sama pegawai bank, padahal uang ada, saldonya besar, apa yang akan terjadi? Marah? Bikin kegaduhan? Akan banyak peristiwa yang terjadi, tergantung tingkat kebijaksanaannya. Bagaimana cara dia menggunakan akal budinya, bagaimana cara dia menggunakan kepandaian individunya, bagaimana cara dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Karena bapak ini tenang, kemudian dia mengatakan begini, kalau begitu saya ambil 10 juta. Ya akhirnya dilayani kan oleh pegawai bank. Setelah ambil 10 juta, kemudian diambil 100.000, saya setorkan lagi 9.900.000. Paham ya? Kelihatan nggak di sini kebijaksanaannya? Tidak ada debat, tidak bikin onar, tidak menyakiti orang, dan tidak keluar dari aturan. Tidak ada arogansi sama sekali. Tapi orang yang tidak bijaksana bisa jadi saat itu mengatakan, enak aja duit saya, ngeri mas? Bisa keluar kata-kata yang arogan. Nah kebanyakan orang di situasi seperti itu malah justru arogan. Disitulah kelihatan ya cara menggunakan akal budinya. Jadi kelihatan indikatornya dari cara dia berpikir, cara dia merasa, dan cara dia bertingkah laku. Nah orang-orang yang sudah bijaksana lebih cenderung untuk mengevaluasi diri, sehingga dia memutuskan masalah itu dengan cara menilai yang dalam, sehingga tidak pernah terganggu keharmonisan antar individu dan lingkungan. Maaf sekarang. Jadi banyak gak orang yang bertingkah, berbicara, berpikir mengganggu lingkungan. Harmonisasi antar individu terganggu, harmonisasi dia dengan lingkungan juga mengalami gangguan. Akibat apa? Akibat tidak bijaksana. Jadi untuk mengukur seseorang bijaksana atau tidak, lihat yang dia katakan, yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia lakukan, apakah mengganggu harmonisasi dengan lingkungan atau tidak.
Tadi yang saya contohkan, bapak yang ngambil uang itu, ada yang terganggu? Tidak. Berhasil tujuan tercapai? Ada yang terluka? Tidak. Paham ya? Oke. Kalau begitu saya bertanya, bapak ibu yang ada di sini atau yang mendengarkan kajian saya di rumah, kira-kira kita sudah memiliki nggak kebijaksanaan ini? Nggak apa-apa. Saya tahu walaupun menjawab satu orang, tetapi karena jawabannya kencang itu mewakili semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya kan, kenapa kebijaksanaan tidak tumbuh pada diri saya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena jiwanya mati. Belum mengalami hari kebangkitan. Sehingga tidak bersyukur. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Ayat itu sebetulnya ada latar belakangnya. Latar belakang ayat itu sebetulnya umatnya Nabi Musa saat itu minta kepada Allah lewat Musa. Begini kata Musa, kalian pada iman ya sama Allahku, kata Musa. Dan umatnya Musa saat itu berkata, kami tidak akan beriman kepada Allahmu Musa kalau kami belum bisa melihat Dia dengan terang. Itu latar belakang ayat itu. Ayat sebelumnya begitu. Kami tidak akan beriman pada Allahmu Musa kalau aku tidak bisa menyaksikan Allahmu itu dengan jelas. Masa kata umatnya Musa yang menyaksikan cuma kamu aja? Masa saya disuruh beriman kalau yang boleh melihat cuma kamu aja? Kan kira-kira begitu redaksi ayat itu. Kemudian mereka disambar halilintar. Nah, kalau dengar kata halilintar, pasti yang terpikir adalah halilintar. Ya. Masa ingin menyaksikan Tuhan, oleh Tuhan disambar halilintar? Tuhan macam apa? Kita mengartikannya keliru. Karena ternyata disambar halilintar itu sebetulnya diberi keterkejutan, diberi surprise. Tiba-tiba saja mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Baru ayat selanjutnya, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Gitu ceritanya. Baca sendiri ya. Ngerti sekarang kebijaksanaan? Nah, udah ada jawaban ya. Ternyata belum seperti ini. Semua konflik di masyarakat itu akibat kurang bijaksana. Semua konflik di keluarga kurang bijaksana. Pertengkaran suami istri di rumah itu kurang bijaksana. Masih suka berantem? Tahu jawabannya? Kurang bijaksana. Jadi bijaknya masih di sana. Harusnya bijaknya ditarik ke sini. Makanya di Quran itu luar biasa kan. Zalikal kitab la raiba fi. Ada para mufasir yang mengatakan zalika itu artinya itu. Tapi ada yang mengatakan zalika itu ini. Saya baca di tafsir Nurul Bayan. Clear sekali. Itu dan ini itu dan ini. Kan sebetulnya tidak mungkin itu menjadi ini kalau tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar. Coba. Kalau air masih jauh kan bilangnya itu air. Kalau air sudah di depan mata, di sini, kan saya bilang ini air. Kan saya tidak bilang itu air. Ini air. Tadi masih di sana, itu. Nah, dari itu menjadi ini kan harus ada upaya, harus diantarkan. Makanya kedalaman kitab suci Al-Quran baru akan menjadi ini dari itu kalau kita sudah
ada upaya. Itulah pentingnya ngaji. Jadi ngaji itu apa? Memindahkan kondisi dari itu menjadi ini. Itu aja. Nah selama ini pengertian Al-Quran masih di sana. Makanya bijak sana. Harusnya bijak sini. Paham? Oke, lanjut. Nah, kalau ada yang kesindir, sekali lagi saya tidak pernah saya menyindir. Saya kalau bicara langsung. Dan kenapa judul kita hari ini kebijaksanaan? Saya selalu percaya. Dan kenapa orang-orang yang dihadirkan ini, saya percaya. Teruskan ya, teruskan. Karena sudah bijaksana, jadi tidak perlu dijelaskan. Nah, apa kebijaksanaan itu? Ternyata kebijaksanaan itu berasal dari bahasa Inggris, wisdom. Kalau tadi kebijaksanaan itu kepanjangan, karena tadi terlalu detail indikatornya. Sekarang saya buat kata-kata yang tadi panjang itu menjadi ringkas. Kebijaksanaan berasal dari kata wisdom. Wisdom adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Dan seseorang tidak akan punya pertimbangan jauh dan mendalam kalau tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Anak-anak kecil yang beruban, walaupun kelihatannya umurnya banyak dan ditaksir seakan-akan pengalamannya banyak, kalau dia tidak belajar dari pengalamannya, tidak akan tumbuh kebijaksanaannya. Nah, oleh karena itu maka ada kebijaksanaan, ada kebijakan. Nah, beda. Kalau kebijakan itu tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. Jadi kalau begitu, kebijaksanaan dulu, kebijakan dulu. Capai dulu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu ternyata harus diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan. Aturannya namanya kebijakan. Saya percaya ya, pemerintah itu dengan DPR, kalau mau mengeluarkan satu kebijakan, itu kan pasti melewati proses yang panjang. Melibatkan pengetahuan, melibatkan pengalaman, dianalisis dampak-dampaknya. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu buah dari kebijaksanaan. Satu pertanyaan saya. Bapak Ibu di rumah punya kebijakan? Punya. Ada aturan kan di rumah? Apakah kebijaksanaan yang Bapak Ibu buat di rumah itu hasil dari kebijaksanaan? Jawab atuh. Ya apa tidak? Kenapa kalian ragu-ragu? Rumah saya? Karena bikin kebijakan itu hanya aturan-aturan yang berdasarkan ego pribadi. Lalu ketika ego pribadi yang dijadikan kebijakan, lihat hasilnya. Akan terjadi banyak konflik. Jadi kalau di rumah banyak konflik, bukan tidak ada kebijakan. Kebijakan tidak berbasis kebijaksanaan. Paham? Ini masih permukaan, belum masuk, belum. Jadi kebijaksanaan itu sering disebut wisdom, itu gabungan dari aspek. Satu, afektif. Afektif itu menyangkut sikap. Dua, reflektif. Reflektif itu reflektor. Reflektor itu pemantul. Jadi orang yang sudah bijaksana tidak suka menyalahkan pihak lain. Kalau ada situasi yang buruk, yang pertama dia salahkan dirinya sendiri. Reflektif itu. Reflektif itu selalu tertuju ke dalam. Selalu tertuju ke dalam dirinya. Gitu. Contoh. Ada masalah dalam rumah tangga.
Orang bijaksana tidak akan menyalahkan pasangan, tidak akan menyalahkan orang lain. Dia bersifat reflektif. Jangan-jangan ada yang salah di saya. Sehingga tidak berusaha mengubah orang, tapi yang diubah adalah dirinya sendiri. Ternyata perubahan ke dalam selalu memberikan hasil yang luar biasa. Karena perubahan ke dalam itu yang bisa mengubah orang. Karena perubahan keluar hanya akan menimbulkan ewuh pakewuh. Sudah pengalaman? Berarti bijaksana itu. Paham ya? Agak saintifik hari ini ngajinya ya. Makanya sekali lagi kalau mau datang ke sini pagi-pagi sarapannya jus wortel ya, probiotik. Biar tiap hari Rabu aja lah sarapan begitu ya, biar rada cerdas gitu. Iya, nanti pulang dari sini makanya sashimi ya sama salad. Udah encer. Bukan Indomie pakai nasi. Pakai bala-bala ya. Iya, enak memang itu ya. Indomie pakai nasi, pakai kerupuk, bala-bala. Pakai bakso tahu lagi. Wah, lengkap itu ya. Ayo perhatikan saya. Wisdom itu jadi gabungan dari aspek afektif, sikap. Cara kita bersikap. Nah, cara seseorang bersikap itu sangat menentukan. Reaksi dia terhadap orang, reaksi orang terhadap dia, itu cara dia bersikap. Yang contoh tadi itu, ingin ambil 100.000, daripada dia harus ke ATM, sudah di depan teller, ngantrinya sudah lama, sudah diambil 10 juta, dan kemudian dia kembalikan 9.900.000, kan aman. Betul nggak? Oke. Ini sikap. Yang kedua, reflektif. Nah, masalah kalian itu sederhana sebetulnya. Kalau ada situasi di luar diri kita yang tidak diinginkan, selalu kalian tuh keluar. Itu masalahnya, tidak dibiasakan reflektif ke dalam. Yang ketiga, kognitif. Kognitif itu menyangkut keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir yang harus diasah oleh manusia itu ada 6. 1 mengingat, 2 memahami, 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, sampai pada tahap bisa mensintesa pengetahuan. Gitu enggak? Mengingat aja kadang-kadang enggak dilatih. Betul enggak? Iya. Akhirnya apa? Hese inget gancang pohon. Sampai ada jamaah pulang pengajian, saya sudah 2,5 jam bicara seperti ini, ditanya oleh temannya, tadi yang dibicarakan apa? Aduh, duka naon. Kalau itu tidak masalah, tapi kalau dia itu pergi ke warteg, makan tahu 5, tempe 5, kerupuk 5, betul enggak? Ditanya, coba diatang. Naon dituang teh, aduh naon tadi tanya. Tadahar tempe 5, tahu 5, kerupuk 5, sampai nggak ingat semuanya. Kalau di warteg Bapak Ibu, di warteg itu yang dihitung tuh cuma tempe, tahu, gepuk. Kalau nasi kan nggak dihitung. Lila ngitung nah hiji-hiji. Betul nggak? Afektif, reflektif, kognitif, intelijensia. Nah, intelijensia tidak ada kaitan dengan intelektualitas. Intelijensia hubungannya dengan spiritual. Intelijensia hubungannya dengan kesadaran. Aspek yang berikutnya adalah aspek sosial. Aspek selanjutnya adalah aspek emosi. Makanya ada skala emosi. Nah, nanti Bapak Ibu harus ngukur. Bapak Ibu tuh ada di skala mana emosinya? Kalau ada di skala rendah, makanya ada batasnya tuh.
Kalau batasnya itu 200 kalau emosinya itu, kalau menurut David Hawkins. Nah kalau di bawah 200 ke bawah itu namanya reptilian. Kalau dari 200 ke atas itu yang namanya wisdom. Ternyata wisdom itu skala emosinya harus di atas 200. Nah di atas 200 indikatornya apa? Mulai berani. Berani untuk mengubah diri. Berani untuk jujur pada diri sendiri. Berani untuk mengakui kalau saya tidak tahu. Berani untuk mengakui kalau semua masalah yang terjadi saya penyebabnya. Berani nggak? Berani? Benar. Kalau sudah mulai ini berani begitu, itu sudah 200 itu. Itu sudah transisi dari reptilian masuk ke wisdom. Baru itu ke hari kebangkitan terjadi di situ. Itu yang disebut dengan jiwa-jiwa yang sudah mulai hidup. Jadi saya coba padukan ya, aspek sains, aspek psikologi, aspek neuroscience, kajian-kajian ilmiah ya dari semua ya ahli-ahli di seluruh dunia. Karena saya berlangganan jurnal banyak sekali, langganan, bayar. Makanya kalau kalian hanya ingin baca artikel yang gratisan itu artikel yang cek jeng cenah, isinya masih diragukan. Tapi kalau artikel yang ada pada jurnal yang terakreditasi, terindeks namanya kalau di dunia, itu pasti sudah melalui reviewer ahli. Jadi tidak sembarang kalau artikel-artikel begitu. Nah yang dibaca tuh artikel yang begitu, jurnalnya harus terindeks. Mungkin kalian bingung ya, saya ngomong apa kalian dari tadi. Kalau ngomong bala-bala tadi rada nyambung ya. Terindeks naon cenah eta makhluk naon. Udah mohon maaf ya. Nah, jadi aspeknya itu afektif, reflektif, kognitif, intelijensia, sosial, emosi, dan motivasi. Itu akan membantu kehidupan seseorang dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi sekarang sudah terbukti ya, interaksi kita dengan masyarakat terganggu. Ada masalah afektif, sikap, masalah reflektif, ya kita kurang introspeksi diri. Ada masalah kognitif, ya keterampilan berpikir yang masalah, intelijensia, kesadaran, sosial, emosi, motivasi. Kalau itu semua bermasalah, itu yang akan membuat kita akan dicap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak bijaksana. Hasilnya apa? Konflik. Nah makanya kita tuh beruntung ya oleh Allah disuruh untuk berumah tangga. Makanya nikah itu sunnah. Karena di lingkungan kecil itulah kita banyak belajar. Sebelum kita diterjunkan ke masyarakat. Kalau di lingkungan rumah kita sudah bisa menerima perbedaan, bisa menerima semua orang apa adanya di level kecil, keluar dari rumah insya Allah baik-baik saja. Kalau di rumah sudah banyak konflik akan dibawa keluar. Anak yang suka membuli orang lain, itu karena di rumah ada masalah. Masalah besarnya adalah sikap orang tua. Itu, ya. Nah, nanti kalau dalam hidup menakjubkan saya akan berikan pelatihannya. Lanjut dulu. Jadi kognitif, kemampuan apa tadi? Kemampuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Isinya apa? Isinya adalah kemampuan untuk memahami. Lihat saya semua. Mana yang paling bagus? Memahami atau menyalahkan? Yang benar jawabannya, memahami atau menyalahkan? Banyak memahami atau banyak menyalahkan? Yuk, lihat saya. Daripada kita menyalahkan, lebih bagus memahami. Lihat saya semuanya lihat saya. Serap energi saya. Ketika anak tidak sesuai dengan keinginan kita, tingkahnya, jangan disalahkan. Pahami. Siapa anak? Unsur-unsur yang ada pada anak itu kan unsur yang ada dari diri saya dan dari istri saya. Gitu. Unsur fisiknya saja itu kan sebetulnya berasal dari dirimu.
Setengah dari ibu, setengah dari ayah. Jadi anak itu siapa? Anak itu adalah fotokopi tentang kamu secara fisik. 2, anak itu sering gagal untuk mendengar nasihat orang tua. Tapi anak tidak pernah gagal untuk meniru orang tua. Jadi kalau anak melakukan tindakan seperti yang tidak kita sukai, jangan salahkan dulu anak, pahami. Jangan-jangan semua karakter dia itu adalah warisan dari saya. Reflektif ke dalam. Nah, kebanyakan orang tua ketika anak tidak sesuai dengan keinginannya dihukum. Bahkan dipukuli, bahkan diusir, bahkan diasingkan. Apakah diasingkan solusi? Bukan. Begitu tidak suka sama anak, keluarkan. Sama seperti banyak sekolah. Begitu tidak suka sama anak didik, keluarkan. Itu bukan sekolah itu. Itu bukan dunia pendidikan. Kalau sekolah hanya mau menerima anak baik-baik saja sesuai dengan maunya sekolah, gak usah bikin sekolah. Justru sekolah itu harus mengubah anak yang tidak baik supaya menjadi baik. Nah, kalau diusir keluar, kesempatan mengubah anak itu malah jadi hilang. Ngerti maksud saya?